Jadi isu yang terjadi saat ini adalah yang strategis adalah isu IKN. Jadi di mana bahwa berita yang ada di luar sana ya betulnya bahwa keberadaan hadirnya di IKN di Kalimantan Timur menjadi ancaman besar. Isunya di luar seperti itu. Tapi sebetulnya ada manfaat juga yang luar biasa didapat. Nanti pertama adalah pemerataan pembangunan. Yang kedua adalah ya nanti Kalimantan ini kan akan tumbuh berkembang juga, namanya kota-kota baru. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi, perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Dan melalui visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, segala bentuk pembangunan dan transformasi harus diupayakan untuk mewujudkan hal tersebut, dan salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu strategi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui transformasi orientasi pembangunan yang Indonesia sentris. Kita menyebutnya memang perubahan yang sifatnya itu ditransform, bukan to reform, jadi berubah luar biasa gitu. Dengan demikian dimensinya berbeda, kemudian faktor-faktor penentunya juga berbeda, determinannya berbeda. Jadi transformasi itu yang kita butuhkan. Kenapa? Supaya nanti konfigurasi yang terbentuk itu bisa menjanjikan ya menjadi pusat-pusat pertumbuhan gitu. Jadi jangan kemudian dia menjadi monopol dari satu pertumbuhan saja, tapi dia bisa beragam yang ada di sana. Dengan sendirinya dia menjadi growth pole baru, jadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Jadi dia kita harapkan juga menjadi prime mover, menjadi penghela, lokomotif, narik jong gitu kan, supaya tumbuh dengan pesat. Jadi dia take a lead untuk seluruh wilayah di Indonesia ini. Dengan demikian kepemimpinannya di dalam hal untuk menumbuh kembangkan sosial ekonomi, seluruh aktivitasnya itu menjadi penting gitu. Tapi tidak berarti kita memindahkan situasi seperti bisnis environment yang ada di Jakarta itu lalu pindah begitu aja di sana. Kan akhirnya kota itu kan tempat beraktivitas. Nah, tempat beraktivitas kalau di pemerintahan ya dia memproduksi kebijakan, memproduksi pelayanan publik juga untuk daerah kita. Tetapi untuk masyarakat di sekitarnya, mereka kan membutuhkan pekerjaan. Lapangan-lapangan pekerjaan masa depan, itu harus diciptakan.
awal-awal nih daripada IKN, memang itu perubahannya sangat signifikan. Jadi untuk orderan itu untuk ya termasuk ekspedisi, rental mobilnya itu drastis lah. Kalau dibilang 100% kayaknya lebih. Kalau orderan yang biasanya kami cuman mungkin sehari bisa 5 mobil, 6 mobil gitu, maksimal 10. Tapi setelah ada IKN ini bisa lebih. Bisa sampai yaitu tadi lebih dari 100%. Orderan bisa 20, 30. Apalagi kalau ada kunjungan lah kayak kunjungan RI1. Ya sudah, unit pun sampai habis. Akhirnya ngambil dari provinsi lain. Ya, provinsi yang paling dekat itu kan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Jadi mulai usaha itu sebenarnya itu masih sejak sekolah SMA itu. Karena ini usaha turun-temurun, akhirnya saya lanjutkan. Nah, saya istilahnya mau lanjutkan usaha ini karena menggiurkan. Salah satunya juga karena pengrajin di sini kan tidak sebanyak yang dulu. Nah, sekarang banyak banyak permintaan, sedikit aja yang bikin. Kalau saya sebagai pribadi itu berdampak sama sekali kan, karena selama ini roda perekonomian ibaratkan ya gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya IKN ini dampak ekonomi bagi UKM bisa meningkat. Jadi ketika kita membangun kota, itu konsepnya bukan hanya urban development, tetapi regional planning. Nah, jadi kalau regional planning, kalau kebetulan di situ ada Samarinda dan Balikpapan yang sudah eksis, gitu kan. Kalau itu pun tidak ada kota-kota itu, kita juga harus membangun dalam bentuk skala yang besar yang disebut dengan regional planning, sehingga kita bisa memfungsikan, gitu kan, secara regional. Mereka untuk apa gitu. Jadi Samarinda untuk apa, kemudian Balikpapan untuk apa dan seterusnya. Jadi sebagai kota penyangga itu artinya secara luas kota ini nanti akan berbaur pada akhirnya. Pada akhirnya nanti berbaurlah seperti sebuah ya mungkin 100 tahun yang akan datang menjadi sebuah megacity. Jangan kemudian aktivitas-aktivitas sosial ekonomi yang terbentuk di dua kota ini kemudian melorot membesar di sini dan kemudian menjadi beban di IKN. Itu juga nggak bisa. Karena itulah kita mengukur, menentukan relasi antara existing kota-kota ini dengan IKN ke depan. Kita memang sekarang ini masih fokus di IKN nih. Tetapi bersamaan dengan itu kami sekarang sedang menyiapkan di Bappenas itu regional planning untuk di Samarinda dan di Balikpapan. Sebenarnya dalam master plan itu sudah ada fungsi mereka itu. Nah, jadi detail plan dua kota ini yang akan harus dikembangkan seiring dengan pengembangan dari kota di IKN. Jadi misalnya mau daerah industri di mana kita bikin di daerah Balikpapan misalnya, ya kan? Daerah-daerah kemudian nanti makin utara di sana itu kan ada juga Kayan ya. Kayan yang menyimpan energi power plant yang juga bisa besar di sana ya. Jadi kalau kita mau bikin industri yang environmental friendly, kita bisa dapat di sana, energinya kita bisa dapat dari sana.
Jadi nanti kita berharap di kota itu juga ambient city sebagai ibu kota yang kita inginkan itu terbentuk, yaitu misalnya kota yang sustain ke depan, kota yang environmental friendly itu muncul, bahwa dia forest city. Nah, ambient city ini juga nanti harus terbentuk kemudian di dua kota penyangga ini, dan akhirnya secara regional ambientnya ketemu gitu. Jadi kalau orang masuk daerah itu, oh lain gitu, dia merasakan sesuatu. Bahwa jangan sampai isu IKN yang desainnya adalah Green Forest City, ternyata di kota penyangganya nggak seperti itu. Dan yang akan mengalami kredit nanti di kota Balikpapan, maka kita mengingatkan dan menginginkan supaya nanti pemerintah ini selektif membuat aturan, ya kan? Karena kalau aturan itu tidak dicegah oleh pemerintah daerah, ya boleh silakan aja membuat apapun untuk kemajuan kota Kalimantan Timur. Tapi konsep untuk melakukan mementingkan kepada persoalan lingkungan ini menjadi peran utama. Untuk apa negara merestorasi kembali, menginginkan bahwa mangrove ini dipulihkan kembali, karena kepentingan negara adalah kepentingan juga internasional, bahwa mangrove ini dapat menyerap karbon tercepat dibanding hutan daratan dan 5 kali lipat serapan karbonnya. Nah, negara kita ini sudah menjadi tuan rumah kemarin waktu G20 di Bali dan dimotori oleh Presiden Bapak Jokowi, bahwa Indonesia adalah strategis sebagai tuan rumah mengkampanyekan namanya isu persoalan karbon, sehingga ada agreement Paris Prancis itu bagaimana panas bumi ini ditekan tidak boleh lebih daripada 1,5 derajat. Ya, satu-satunya jalan hanya lakukan dengan tangan. Membangun kota yang lebih jauh dan lebih baik itu harus disiplin. Nah, mumpung jumlah penduduknya kan merambat pelan-pelan, ya kan? Tetapi seluruh aktivitas kehidupan sosial ekonomi pemerintahan tidak bisa berhenti hanya gara-gara standar-standar itu tidak tercapai atau belum tercapai. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan yang mendorong industri pada waktu itu, pada saat itu, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan produktivitas, dan dengan demikian dia akan tumbuh dan memberikan kontribusi yang efektif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini homework yang akan kita selesaikan, dan memang ada waktu ya. Saya kira kita membangun kota itu kan tidak ujuk-ujuk 2 tahun, 3 tahun. Tapi mungkin sampai nanti tahun 2045, bahkan mungkin lebih dari itu. Karena pada akhirnya yang penting adalah siapa yang memimpin dan memastikan bahwa perencanaan ini dikerjakan, dilaksanakan. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini, konsistensinya untuk melakukan itu luar biasa. Jadi menurut saya karena ada pemimpin Indonesia yang dulu juga punya gagasan untuk memindahkan ibu kota ini, tetapi tidak pernah terrealisasi. Pertama, berencananya aja untuk diteknokratikkan aja belum.
Tapi sekarang teknokratiknya sudah dijalankan dan bahkan kemudian dieksekusi. Dan memang harus sabar, bertahap, pelan-pelan, ya kan? Ojo ke susu.